jaminan kehilangan pekerjaan. Betul. Bisa dijelaskan Mas, apa yang dimaksud dengan apakah karena diberhentikan atau karena situasi perusahaan atau gimana? Mungkin Iya. ada kriteria tertentu gimana Mas Haris? Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini muncul setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Oke. Dan ini diperuntukkan untuk pekerja yang mengalami PHK, Pak. Pemutusan hubungan kerja. Nanti yang penting dia sudah ikut BPJS Kerjaan, khususnya kehilangan pekerjaan selama 2 tahun, dan Iya. dia mengalami PHK, dia mendapatkan 3 manfaat, Pak. Oke. Yang pertama Ya, Mas Haris, saya sebelum ke materi selanjutnya ingin tahu perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Soalnya ini kan untuk beberapa masyarakat sulit membedakan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan kru saya tadi juga ngira ini BPJS Kesehatan itu. Iya. Gimana Mas Haris ya? Ya, jadi memang BPJS Tenaga Kerjaan dan juga BPJS Kesehatan memang ini merupakan lembaga negara, Pak. Berbeda tapi manajemennya. Betul, manajemennya berbeda, kepala pun juga berbeda, Oke. tapi ini undang-undangnya sama, Pak. Sama. Ini berawal dari Undang-Undang 24 tahun 2011, di mana yang berisi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di situ ada 2, yang pertama itu BPJS Ketenagakerjaan dan yang kedua itu BPJS Kesehatan. Kesehatan. Yang di situ Bondo kalau Ketenagakerjaan lokasinya yang di Di Jalan Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma di sebelah mana? Sebelah utara, Bapak. Sebelah utaranya. Utaranya. Ancar-ancarnya di mana? Itu dekat pertigaan, Pak. Oh, Pertigaan, dekatnya iya. FIF itu ya? Iya, betul, Oh Pak. iya. Ketahuan sering ke FIF ini. Iya, Pak. Kalau yang kesehatan dekatnya rumah sakit itu Rumah utaranya sakit, ya. iya. Oke. Betul, Pak. Betul. Terus dari segi manfaat gimana? Dari Iya. segi manfaat. Jadi kalau seandainya BPJS Tenaga Kerjaan itu dia punya program, Pak. Yang pertama program jaminan kecelakaan kerja, Oke. terus yang kedua program jaminan kematian, yang ketiga program jaminan hari tua, yang keempat program jaminan pensiun, bahkan setelah munculnya Cipta Kerja itu ada jaminan kehilangan pekerjaan, Pak. Itu semuanya kami yang melaksanakan. Yang itu tidak didapatkan di BPJS Kesehatan. Betul, Pak. Karena Oh, memang secara aturan BPJS Kesehatan itu hanya mengelola tentang jaminan kesehatan nasional, Pak. Oke, Betul. ya. Itu menarik poin yang terakhir, Iya, Mas. betul, Yang Pak. jaminan kehilangan pekerjaan. Betul. Bisa dijelaskan, Mas, apa yang dimaksud dengan apakah karena diberhentikan atau karena situasi perusahaan atau gimana? Mungkin ada kriteria tertentu gimana, Mas Haris? Jadi jaminan kehilangan pekerjaan ini muncul setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Oke. Dan ini diperuntukkan untuk pekerja yang mengalami PHK, Pak. Pemutusan hubungan kerja. Nanti yang penting dia sudah ikut BPJS Kerjaan, khususnya kehilangan pekerjaan selama 2 tahun, dan dia mengalami PHK, dia mendapatkan 3 manfaat, Pak. Oke. Yang pertama ada uang santunan, Pak. Santunan. Yang kedua ada ibaratnya vokasi, pelatihan pekerjaan. Oke. Yang ketiga kita bisa memberikan informasi terkait lowongan kerja, Pak. Jadi manfaat itu merupakan program dari jaminan kehilangan pekerjaan, Pak. Wah, sangat menarik sekali, Betul, Mas Haris. Tapi sudah ada yang mengklaim yang poin terakhir tersebut di situ Bondo. Kalau buat yang jaminan kehilangan pekerjaan, Pak, karena ini program baru, Pak, dimulai dari tahun 2020, ini baru ada ketika nanti di bulan Februari atau Maret tahun 2022. Betul, Pak. Oh, karena persyaratannya minimal 2 2 tahun. tahun, Pak. 2 tahun. Betul. Oke, luar biasa kalau dari poin-poinnya yang disampaikan luar biasa Mas Haris ini. Jadi Mas Haris, Sobat Demokrat, selain ahli di bidang BPJS Ketenagakerjaan, beliau juga salah satu YouTuber juga ya. Ya. Kayaknya punya channel juga ini. Cerita sedikit Mas Haris ya. Gimana? Jadi dulu, Pak, memang saya kan sering lihat YouTube ya, Pak ya. Ngelihat Atta Halilintar, Pak. Nah, yo gitu. Terus yang dilihat yang tinggi-tinggi.
biar terinspirasi Pak, Oh gitu kan Pak. gitu. Oke, Terus ngelihat kayak Om Deddy Pak. Ternyata akhirnya saya juga menjadi bintang tamu Pak. Ada acara podcast ini juga gitu Pak. ya. Iya Pak. Cuma beda mic-nya ya sama yang Deddy Corbuzier itu. Sama aja kok Pak. Jadi dari situ juga saya lihat buat konten-konten acara masak dan ngobrol Pak sama istri Pak. Jadi Mama kan suka masak nih. Gimana kita ikut tren-tren yang sekarang ini nih. Kita buat YouTube, Mama bisa masak, nanti Bapak yang ngerekam Pak. Waduh, Akhirnya kompak kita sekali, ya, kompak sekali. Iya, Pak. Mungkin channel YouTube-nya bisa disampaikan apa? Sekalian promo-promo ini. Itu dulu ya Pak ya, Dulu itu namanya itu masakan enak Pak. Masakan Cuman enak. ya itu hanya berjalan 2 bulan Pak. Tahun 2020 Pak, mulai bulan 2020. April. Waduh, sudah monetes berarti. Terus Berarti udah di BPJS ini hanya sampingan ya. iya Pak. Di BPJS itu hobi dan pekerjaannya itu Pak. Cuman dari situ ngelihat kita kesibukannya itu ngurus anak juga Pak. Karena hobi terlalu tinggi akhirnya tidak jalan. Akhirnya tahun 2021 masakan enak itu tak rubah Pak. Menjadi channel dakwah Pak. Saya pernah lihat di ceramah. Jadi kalau seandainya untuk ibaratnya memforward atau nge-repost Pak, itu kan bisa mendapatkan amal jariah Pak. Amin. Akhirnya itu kita Ilmu yang berguna betul ini, Pak, ngerubah betul. konsepnya gitu kan, dan mudah-mudahan jadi amal jariah dan mudah-mudahan tidak copyright Pak. Oh, Iya, gitu, Pak. sangat ketat sekali. Betul Pak, Tapi menurut saya dengan hadir di podcast Langit Biru ini yang disampaikan Mas Haris, termasuk informasi yang berguna, Oh, iya, mudah-mudahan betul. jadi amal yang Amin. tidak terputus-putus nanti ya. Amin. Nanti termasuk juga ke Pak Janur Pak. Amin, 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 amin. Gimana agar untuk guru-guru yang belum tercover itu bisa segera terlindungi oleh kami Pak. Bagus sekali itu. Iya. Mas. Sudah dihitung berapa kebutuhan anggarannya atau Untuk yang guru-guru Pak memang selama ini masih belum dianggarkan Pak. Jadi